Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Tafsir Iliyin yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengangkat derajat kita, meninggikan martabat kita, dan mudah-mudahan Allah pun senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, berpijak kepada firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 18. Ayat ini cukup populer di kalangan kita umat Islam. Maka tema bahasan kita pada kesempatan subuh kali ini adalah konsep memakmurkan masjid. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, bagi kita umat Islam, terlebih khusus orang-orang yang beriman, masjid merupakan tempat yang sakral ya. Masjid merupakan tempat yang mulia, tempat yang disucikan gitu, dan tempat yang ditinggikan. Bahkan kita sering menyebutnya bahwa masjid itu Baitullah. Masjid itu adalah Baitullah, dan kita pada saat ini sedang bertamu di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak heran kalau banyak itu kita umat Islam ini memiliki keinginan ya, ataupun memiliki niat untuk bisa memakmurkan masjid, memiliki niat untuk bisa merawat masjid. Itu merupakan sesuatu yang wajar, bahkan seharusnya gitu. Kalau kita sebagai umat Islam itu memiliki niatan untuk bisa merawat ataupun memakmurkan masjid-masjid Allah. Namun tentulah sebuah niatan itu harus dibarengi dengan ilmu gitu ya. Sebuah kegiatan ya, ataupun apa yang kita lakukan itu harus berlandaskan ilmu. Karena kan jangankan kita mengurusi masjid Allah, kita mengurusi masjid, mengurusi rumah kita sendiri aja, itu kan harus berdasarkan ilmu. Kita mengelola sebuah lembaga pendidikan, itu pun harus berlandaskan ilmu. Kita mengelola sebuah perusahaan,
itu pun harus berdasarkan ilmu. Bahkan barangkali kita mengelola peternakan itu, rumah hewan gitu ya, rumah kambing, rumah sapi, itu pun harus berdasarkan ilmu. Nah, terlebih-lebih ketika kita ini sebagai umat Islam yang punya tugas untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, maka di sini kita memerlukan yang namanya konsep ya. Bagaimana konsep yang Allah tawarkan kepada kita umat Islam dalam memakmurkan rumahnya gitu. Yang tentu saja Allah Dat yang maha bijaksana, Allah pun sudah menuangkan gitu, memberikan tuntunan kepada kita bagaimana kita umat Islam itu bisa memakmurkan masjid-masjid Allah. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, konsep tersebut perlu untuk dikaji ya, dipelajari, dipahami oleh kita, tentunya setiap umat Islam. Karena ketika kita melakukan sesuatu jika tidak berdasarkan konsep, itu kan seringkali yang terjadi niatnya ingin beruntung gitu, yang terjadi malah buntung gitu Pak. Niatnya ingin makmur, yang terjadi malah sebaliknya. Niatnya ingin membangun persaudaraan gitu, yang terjadi malah tercipta perpecahan. Nah, itu salah satunya disebabkan barangkali kita umat Islam tidak berpijak kepada konsep yang Allah tawarkan bagaimana kita memakmurkan masjid-masjid Allah itu. Nah, itu seperti yang dulu Pak pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak di surat At-Taubah itu Allah mengabarkan kepada kita, pertama yang terjadi di Mekah, yang kedua yang terjadi di Madinah. Karena surat At-Taubah ini walaupun dominannya turun di Madinah gitu, tapi ada juga sebagian dari surat At-Taubah itu yang turun di Mekah Pak. Jadi dalam Al-Quran itu ada satu surat atau ada surat yang di dalamnya itu ada ayat-ayat yang turun di Mekah, ada juga ayat-ayat yang turun di Madinah, seperti surat At-Taubah ini. Cuman karena kebanyakan turun di Madinah maka dikategorikan Madaniyah. Nah, di Al-Baqarah di At-Taubah ayat yang ke-19, di situ Allah mengabadikan sindiran Allah terhadap orang-orang musyrik Pak. Jadi kalau bicara orang-orang musyrik itu dominannya bicara orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Di situ Allah berfirman, aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Apakah kalian wahai orang-orang musyrik gitu, apakah kalian wahai orang-orang musyrik menganggap atau menjadikan perbuatan kalian memberikan makan dan minum kepada para jemaah haji, memakmurkan Masjidil Haram, itu sama dengan orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir dan berjuang di jalan Allah? Allah tegaskan la yastawuna indallah, tidak sama gitu, tidak sama. Ayat ini turun Pak terkait dengan
anggapan orang-orang musyrik. Jadi orang-orang musyrikin Mekah itu, orang-orang Quraisy itu mereka dulu memakmurkan Masjidil Haram itu, Pak. Walaupun Masjidil Haram itu dibangun awalnya oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah seorang nabi yang mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Bahkan beliau disebut sebagai bapak tauhid kan, Pak. Founding father ajaran Islam itu Nabi Ibrahim. Tetapi dalam kurun waktu yang sangat panjang, akhirnya manusia-manusia atau orang-orang yang tinggal di Mekah, termasuk yang memakmurkan Masjidil Haram, itu adalah justru orang-orang yang mensekutukan Allah. Justru orang-orang yang mensekutukan Allah. Nah, pada saat itu orang-orang yang musyrik yang mengurusi Masjidil Haram itu mereka membanggakan diri, bahkan menyombongkan diri. Kenapa mereka membanggakan diri? Karena mereka itu menganggap bahwa diri mereka itu orang-orang mulia di sisi Allah. Kenapa mereka menganggap orang yang mulia di sisi Allah? Karena mereka selalu menjamu tamu-tamu Allah. Mereka selalu memberikan makan dan minum kepada semua jemaah haji di setiap tahun itu, Pak. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang merawat Masjidil Haram, membersihkan Masjidil Haram. Bahkan siapapun yang berkunjung ke Masjidil Haram diberikan makan dan minum oleh mereka. Muncullah kesombongan dalam diri mereka, kami ini adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah. Maka turunlah ayat, tidak sama. Tidak sama antara orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir dan berjuang di jalan Allah dengan kalian yang hanya memberikan makan dan minum dan merawat Masjidil Haram. Dalam kelanjutan ayatnya Allah mengatakan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan indallah. Orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, baik dengan harta ataupun jiwa raga mereka, itu lebih tinggi, lebih agung derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Itu peristiwa yang terjadi di Mekah gitu. Dan salah satu penyebabnya ya karena mereka memiliki anggapan yang anggapannya itu tidak berdasarkan ilmu. Kemudian yang terjadi di Madinah itu bisa dilihat umpamanya dalam firman Allah masih dalam surat At-Taubah ayat yang ke-107 itu. Di situ Allah mengatakan walladzina takhadu masjidan diraron, dan orang-orang yang membangun masjid diror, dan orang-orang yang menjadikan sebuah masjid sebagai masjid diror. Diror itu secara sederhana yang sering kita katakan madorot, Pak. Madorot dengan diror itu akar katanya sama. Jadi masjid yang dibangun untuk menciptakan kemadorotan bagi umat Islam. Ini bayangkan saja, Pak, di zaman Rasulullah masih hidup itu. Bahkan di kota di mana Rasulullah tinggal, ada orang-orang yang berani membangun masjid untuk menciptakan madarat itu, untuk membuat tandingan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullahnya masih hidup itu.
Maka apalagi kalau Rasulullah sudah tiada kan. Tidak menutup kemungkinan banyak orang yang sangat berani. Jadi ada orang-orang, kalau Wahbah Zuhaili ya, seorang mufassir dari Suriah, yang beliau mengatakan bahwa jumlah mereka orang-orang munafik itu yang dipimpin oleh Abu Amir itu sekitar 12 orang. Mereka membuat masjid tandingan untuk menandingi masjid yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa masjid yang dibangun oleh Rasulullah itu? Pertama masjid yang dibangun oleh Rasulullah adalah Masjid Quba, Pak. Jadi ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Yasrib, hari ini Madinah, beliau itu sempat mampir di sebuah desa namanya Quba. Nah, disitulah Rasulullah dan para sahabat membangun sebuah masjid. Karena letaknya di Quba dikatakanlah Masjid Quba. Alhamdulillah banyak itu Pak, jamaahnya dari kalangan para sahabat ya. Mereka sholat di situ, mereka zikir, berdoa, melakukan banyak aktivitas di Masjid Quba itu. Nah, ada orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abu Amir tadi yang tidak senang melihat kemakmuran Masjid Quba itu. Maka ketika Rasulullah SAW melakukan suatu safar bepergian, Abu Amir itu memerintahkan kepada 12 orang munafik itu, bangunlah oleh kalian sebuah masjid untuk menandingi Masjid Muhammad yang ada di Quba itu. Dan saya akan pergi ke Romawi untuk meminta kepada orang Romawi memerangi Muhammad. Nah itu Pak. Walaupun Abu Amir itu mati di perjalanan gitu, jadi tidak sempat meminta bantuan kepada orang-orang Romawi. Jadi di ayat itu Allah mengatakan orang-orang yang membangun masjid dalam rangka menciptakan madarat bagi orang-orang yang beriman, wa kufran, dan dalam rangka menciptakan kekufuran. Jadi di masjid itu bukannya dilakukan kegiatan-kegiatan keislaman, malah dilakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada kekufuran. Makanya tidak heran hari ini kan tidak ada lah mungkin Pak ya, ada masjid atau mungkin pesantren yang kegiatan-kegiatannya mungkin justru tidak menunjukkan bagaimana membangun keislaman, tapi yang ada malah mungkin merusak keislaman. Dalam benak kita kan kalau bicara pesantren itu kan tempat di mana orang belajar ilmu Islam, ilmu agama. Tapi kan ada di pesantren yang mengatakan justru yang perkataannya itu bertolak belakang dengan ajaran Islam. Mestinya kita ibadah haji itu bukan ke Mekah tapi ke sini katanya, ke Bogor gitu, ke Indramayu. Nah itu kan bertolak belakang gitu Pak, bertolak belakang dengan ajaran Islam. Atau Nabi Idris itu lahirnya di Indramayu gitu, itu kan bertolak belakang gitu Pak. Nah dulu pun di zaman Rasulullah masih hidup ada masjid itu yang wakufran, melakukan kegiatan-kegiatan kekufuran, wa tafriqan bainal mu'minin, dan menciptakan perpecahan di kalangan orang-orang yang beriman. Melakukan perpecahan Pak di kalangan orang-orang yang beriman, perselisihan di kalangan orang-orang yang beriman. Jadi memang sengaja dibuat program-program untuk menjadikan orang beriman itu berpecah belah. Nah makanya kita itu harus berusaha meminimalisir Pak, hal-hal yang bisa menjadikan ukhuwah Islamiyah umat Islam itu bercerai-berai. Hal-hal yang sifatnya khilafiyah yang mungkin
benar dan salahnya pun masih diperdebatkan, itu harus paling tidak sedikit dihindari. Di watafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulah min qabl. Bahkan masjid itu atau orang-orang yang ada di masjid itu mereka menunggu-nunggu datangnya orang yang mau memimpin mereka memerangi Allah dan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tadi Abu Amir itu kan berangkat Pak ke Romawi untuk meminta bantuan orang-orang Romawi, pasukan Romawi memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tadi dikatakan bahwa dia keburu mati di perjalanan. Wala yakhlifunna in aradna illal husna. Jadi sekalipun mereka itu niat membangun masjidnya, kegiatan yang ada di masjidnya itu, satu, menciptakan madarat, dua, wa kufran, melakukan kekufuran, tiga, wa tafriqan bainal mu'minin, memecah belah persatuan umat Islam, yang keempat, wa irsadan liman haraballah wa rasulah, menunggu orang-orang yang akan memerangi Allah dan Rasulnya, tetapi mereka itu bersumpah in aradna illal husna, kami membangun masjid ini niat dan tujuannya tiada lain untuk kebaikan gitu. Kami ini punya niat yang tulus, niat yang ikhlas. Niat kami membangun masjid ini bukan sebagai tandingan, bukan untuk memecah belah umat Islam, bukan untuk melakukan kekufuran, bukan untuk memerangi Rasulullah, tapi niat kami membangun masjid ini untuk membantu orang-orang yang lemah. Barangkali ada yang sakit, yang sudah tua, jompo, tidak mampu pergi ke Masjid Quba, kami tampung di masjid ini. Barangkali hujan atau cuaca sangat ekstrim, mereka yang sudah lanjut usia bisa kami tampung di masjid ini. Itu sumpah yang mereka ucapkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di penghujung ayatnya, wallahu yashhadu innahum lakadzibun, Allah itu maha tahu bahwasanya apa yang mereka katakan itu dusta. Maka setelah Rasulullah pulang dari safar, Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk pergi dan membakar masjid tersebut, sehingga hari ini tidak ada masjidnya itu Pak. Tetapi Al-Quran mengabadikannya gitu. Dan Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di At-Taubah ayat 108 itu, la takum fihi abadan. Wahai Nabi Muhammad, kamu jangan pernah mendirikan sholat di masjid itu selama-lamanya gitu. Selama-lamanya itu adalah larangan keras dari Allah kepada Rasulullah dan juga tentu kepada kita untuk mendirikan sholat di Masjid Dirar itu. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Dalam kelanjutan ayatnya Allah berfirman, la masjida ussisa ala taqwa min awwali yaumin. Sungguh masjid yang dibangun atas landasan keimanan dan ketakwaan sejak engkau pertama kali tiba di desa ini. Masjid apa itu? Masjid Quba tadi Pak. Jadi kalau kita baca dalam kisahnya, waktu itu kan para sahabat itu berebut Pak. Mereka ingin Rasulullah itu membangun masjidnya itu di tanah mereka. Bedanya Pak ya, dulu para sahabat itu berebut ingin Rasulullah itu membangun di tanah mereka.
Lamun zaman kiwari kadang pambung-embung, aduh lebar tanah ieu sebarat tumbak ya. Lamun dipakai masjid kan gitu. Nah, karena saking banyaknya yang menawarkan untuk membangun masjid, Rasulullah itu kemudian berkata, di mana unta saya menderum, disitulah akan dibangun masjid. Itu. Nah, unta yang biasa ditunggangi oleh Rasulullah itu namanya apa itu, Pak? Uswah ya. Menderumlah di tanah itu. Maka kata Rasul, bangunlah masjid di situ. Nah, itulah Masjid Kuba, sekarang masih ada, Pak. Di barangkali Bapak yang berangkat haji atau umroh mungkin pernah mampir di situ Masjid Kuba itu. Nah, kata Allah, ahakku antaku mafihi, kamu lebih pantas, lebih layak wahai Rasulullah untuk mendirikan sholat, untuk melakukan zikir, melakukan kegiatan-kegiatan untuk memakmurkan masjid tersebut. Kenapa? Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam Masjid Kuba tersebut itu banyak rijal, Pak. Apa rijal itu? Rijal itu merupakan bentuk plural, bentuk jamak dari kata rajulun, Pak. Rajulun itu kan laki-laki dewasa. Rajul itu identik dengan rijlun. Rijlun itu kaki, Pak. Kaki. Makanya kita sering mengatakan orang dewasa itu adalah orang yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Itu disebut orang dewasa. Jadi sanes gede wadah sanguna gitu. Dewasa itu, rijal itu, Pak. Atau secara sederhana bahwa yang disebut dengan rijal itu adalah dia memiliki kecerdasan spiritual, itu satu, Pak. Yang kedua, dia memiliki kecerdasan intelektual. Yang ketiga, dia memiliki kecerdasan emosional. Yang keempat, dia memiliki kecerdasan sosial. Jadi ruhiyahnya bagus, akliyahnya bagus, qalbiyahnya bagus, ijtimaiyahnya, hubungan dengan sosial masyarakatnya bagus. Itulah orang dewasa itu, Pak. Nah, di Masjid Kuba itu kata Allah, fihi rijalun, terdapat laki-laki dewasa itu, Pak. Laki-laki yang memiliki kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan sosial. Yuhibbuna ayyatatahharu, di mana mereka itu sangat mencintai kebersihan, mencintai kesucian. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah itu sangat menyukai orang-orang yang senantiasa membersihkan dan mensucikan diri. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Jadi dalam At-Taubah ayat 109 tadi, ayat 108 tadi, itu ada kata yang harus kita garis bawahi, Pak. Satu adalah kata rijal, Pak. Yang kedua adalah kata ayyatatahharu, laki-laki dewasa. Dan yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa membersihkan dan mensucikan diri. Dan ini kan masih sebuah konsep yang sangat global, Pak. Yang dimaksud dengan membersihkan dan mensucikan itu seperti apa? Kan begitu. Maka disinilah para ulama menjelaskan, menjabarkan apa yang dimaksud dengan membersihkan itu, apa yang dimaksud dengan mensucikan itu. Kenapa? Karena kan kalau bicara masjid, Pak, itu kan satu ada aspek lahiriahnya, Pak. Sisi lahiriah masjid. Makanya di masjid itu suka ada yang namanya seksi jasadiyah. Itu biasanya wakil ketua DKM 1 itu adalah
bagian jasadiyah. Yang kedua ada wakil DKM 2 namanya ruhiyah. Karena masjid itu memiliki aspek jasadiyah, memiliki aspek batiniyahnya, Pak. Jadi ada aspek lahiriah masjid, ada aspek batiniyah masjid. Nah, kalau kita bicara kebersihan, itu berkaitan dengan kebersihan lahiriah masjid, Pak. Jadi masjid itu barangkali perlu dirawat dengan cara disapu, dipel, gitu. Atau mungkin ada yang bocor perlu diperbaiki, ada yang sudah rusak perlu diganti, toiletnya perlu dijaga sehingga orang yang datang ke masjid itu betul-betul nyaman, betah gitu. Karena lahiriah masjidnya bersih. Itu kebersihan, Pak. Kalau kesucian itu terkait dengan batiniyah masjid. Karena masjid itu kan punya batin, Pak. Makanya kita sering mengatakan begini, masjid itu megah tapi nggak ada ruhnya, kan gitu, Pak. Jadi masjid itu punya ruh itu. Nah, maka untuk memiliki masjid yang punya ruh itu perlu ada orang-orang yang membangun ruhaniyah masjid itu. Dan ini dijelaskan oleh Allah dalam At-Taubah ayat 18, Pak. Bagaimana memakmurkan masjid dari sisi ruhaniyahnya itu. Allah mengatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya orang-orang yang berhak gitu. Ini ada innama ini, Pak. Harful qasr itu. Inna harfut taukid, maknya itu harfun nafi, meniadakan. Jadi sesungguhnya tiada lain, tiada bukan yang berhak atau yang akan mampu memakmurkan masjid-masjid Allah itu satu, man amana billah. Dia yang minimal, Pak, berusaha untuk beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman. Hatinya berusaha beriman, akalnya berusaha beriman, raganya berusaha beriman. Dia beriman kepada rububiyahnya Allah, kepada uluhiyahnya Allah, kepada asma dan sifatnya Allah. Pokoknya dia berusaha untuk beriman dengan sebenar-benarnya iman. Yang kedua, wal yaumil akhir. Dia berusaha untuk beriman kepada hari akhir. Kenapa? Karena kalau orang, Pak, berusaha dengan maksimal kemampuannya beriman kepada hari akhir, maka dia satu, dia akan menahan diri dari keburukan-keburukan. Ingat akhirat kan begitu, Pak. Dan dia akan memaksimalkan melakukan kebaikan-kebaikan sebagai perbekalan diri. Makanya ketika disebutkan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, itu sudah mencakup rukun iman, Pak. Iman kepada malaikat, kepada kitab suci, kepada Rasul. Kemudian kriteria yang ketiga, wa aqamas shalah. Yang akan bisa memakmurkan masjid Allah itu adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Para ulama seperti Ibnu Katsir mengatakan, aqamas shalah berbeda dengan amalus shalah, gitu, Pak. Kalau amalus shalah itu hanya sebatas gugur kewajiban, gitu. Makanya kalau amalus shalah itu namanya melaksanakan sholat. Tapi kalau aqamas shalah bukan hanya sebatas gugur kewajiban, tapi dia mendirikan sholat. Nah, para ahli tafsir memberikan indikator siapa yang disebut mendirikan sholat itu. Satu, dia berusaha untuk sholat tepat waktu berjamaah. Itu mendirikan sholat, Pak. Yang kedua, di masjid.
Kan berjamaah itu bisa di rumah, bisa di masjid. Yang ini di masjid nih disebut mendirikan salat itu. Yang ketiga menjaga kehusuannya. Yang keempat menjaga ketumakninahannya. Dan yang kelima menjaga dampak dari salat yang dia dirikan dalam kehidupannya. Itulah yang disebut dengan orang yang mendirikan salat. Kemudian ciri yang keempat, nah apa itu? Wa'ata zakat. Dia berusaha untuk mengeluarkan zakat, Pak. Minim-minimnya berzakat dengan jiwa dan raganya. Minim-minimnya, Pak. Kalau dia belum mampu berzakat dengan hartanya. Makanya nih orang-orang yang akan memakmurkan masjid itu adalah orang yang bisa menyumbangkan jiwa raganya. Barangkali bisa menyumbangkan tenaganya, menyumbangkan waktunya, pikirannya. Kalau belum mampu dengan hartanya, syukur-syukur dengan jiwa raga mampu, dengan harta mampu. Karena kan untuk mengurusi rumah Allah itu kan perlu tanggung jawab yang besar. Jangankan mengurusi masjid Allah, mengurusi rumah kita juga kan berat, Pak. Rumah kita sendiri. Dan yang terakhir di situ dikatakan walam yahsa illallah. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Dalam arti dia akan berani kalau dia melakukan yang benar. Tapi dia akan takut kalau dia melakukan kesalahan. Maka orang yang takut kepada Allah itu sangat takut kepada manusia kalau dia berbuat salah, Pak. Orang yang takut kepada Allah sangat takut kepada istri kalau dia berbuat salah itu. Kan suka ada orang yang salah mengartikan, Pak, saya mah teu sieun ku istri cenah. Sieun mah ku Allah, tapi maksiat we terus ditukangan pamajikan. Eta cirining teu sieun ku Allah itu teh. Jadi ciri orang yang takut kepada Allah justru dia akan sangat takut kepada istrinya manakala dia berbuat salah itu, Pak. Begitu. Nah, itulah yang dikabarkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 18. Dan ini kan masih merupakan sebuah konsep, Pak. Sifatnya masih global. Maka perlu dibikin yang namanya etika terapan, itu perlu diturunkan dari konsep global itu agar bisa dilaksanakan, agar bisa diwujudkan. Makanya nih alhamdulillah nih di masjid kita Al-Muhajirin itu, dan harapan kita mungkin bisa menularkan ini kepada yang lain ini. Mudah-mudahan nanti ada yang lain yang bisa melihat tayangan di YouTube ini, bagaimana kita umat Islam itu memakmurkan masjid Allah, masjid-masjid Allah itu. Nah, kenapa perlu ilmu ini? Karena tidak sedikit, Pak, atau tidak jarang, karena tidak berpijak kepada landasan ilmu, geuning sok aya banyak di masjid teh gara-gara beda karsep akhirnya jadi teu kan gitu, Pak. Gara-gara beda paham jadi teu akur kan gitu, Pak. Gara-gara kurang diakomodir, moal ka masjid deui gitu, Pak. Kan sering begitu ya, ngaranna geus karolot pa geus aki-aki gitu. Ngaran aki-aki mah kan gampang kasinggung gitu, gampang punung gitu. Kan gitu ngaran aki-aki mah. Maka di sinilah perlu yang namanya konsep itu. Nah, maka di kita apa nih di Masjid Al-Muhajirin yang tadi mudah-mudahan bisa menular kepada yang lain untuk bisa memakmurkan masjid Allah dan meminimalisir, Pak, gesekan-gesekan di antara kita umat Islam itu. Dulu kita bikin itu konsep bagaimana memakmurkan Masjid Al-Muhajirin itu. Di kita kan ada yang namanya Dewan Penasehat itu, Pak. Dewan Penasehat itu kita pilih karena memang orang-orangnya itu punya tanggung jawab untuk memberikan nasihat-nasihat, masukan-masukan
tausiyah wal irsadat, dan itu sifatnya naluriyah Pak, alamiah gitu, alamiah, semua jamaah tahu gitu. Makanya orang-orang yang duduk di dewan penasehat itu kan satu Ustadz Nursiba, kan beliau terbiasa menyampaikan tausiah di sini. Kedua Ustadz Itrat sudah terbiasa di sini menyampaikan. Ketiga saya pribadi. Keempat Ustadz Dede Sahrijadi. Kelima Ustadz Pitoyo. Itu kan mereka memang orang-orang yang secara keseharian di Masjid Al-Muhajirin itu menyampaikan nasihat-nasihat, masukan-masukan, konsep-konsep, tausiah kepada para jamaah. Nah, dikarenakan itu masih konsep, kan perlu ada yang merumuskan konsep itu, perlu ada yang melaksanakan dan mengawal konsep itu. Maka waktu itu kita pilih orang-orang yang memang kita pandang pas duduk di bidang Dewan Syuro itu. Yang waktu itu kita pilih Pak Dr. Epik itu, Pak Dr. Epik. Cuman karena beliau pindah ke Antapani gitu, kemudian kita ganti dengan Pak Heri Supairi, karena kita melihat bahwa Pak Heri Supairi punya kemampuan di bidang pendidikan, beliau kan seorang guru gitu. Kemudian kita bantu dari sisi hukumnya oleh Pak Rudi, orang sini kan sudah tahu Pak Rudi barangkali berkecimpung di dunia hukum. Kemudian dari sisi birokrasinya kita ambil Bapak Camat. Nah, orang jamaah muhajirin sudah tahu Pak Camat itu kan pasti paham tentang birokrasi. Hubungan kemasyarakatannya, sosialnya kita ambil Abah Ridwan, Pak Haji Opik. Saha tuh kenal Abah Ridwan di GBI Pak, ini kan sosial masyarakatnya kan cukup bagus. Nah, mereka adalah orang-orang yang duduk di Dewan Syuro yang tugasnya itu adalah untuk menampung aspirasi dari jamaah. Barangkali jamaah ada yang ingin mencalonkan diri atau mencalonkan orang lain jadi ketua DKM gitu Pak. Jadi nanti mengusulkannya itu kepada Dewan Syuro itu. Nanti oleh Dewan Syuro itu katakanlah ada 10 balon Pak, 10 nih. Itu dinilai selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu dinilai 3 bulan dulu. Dari 10 balon itu dinilai 3 bulan. Mengkerucut jadi 3 nanti. Difilter jadi 3. Nah, yang 3 itu baru dinilai selama 9 bulan. Penilaiannya itu apa? Itu tertulis, nilainya itu tertulis Pak. Biar tidak ada salah paham, biar adil gitu. Yang dinilainya enggak muluk-muluk, sesuai dengan kriteria yang dijelaskan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 18 tadi. Bagaimana nih calon ini sholat berjamaahnya, bagaimana calon ini keseriusannya dalam menuntut ilmu gitu Pak. Bagaimana calon ini hubungannya dengan masyarakat, dengan jamaah. Kalau ada yang sakit, dia punya rasa empati, simpati tidak gitu. Kalau ada yang meninggal, dia punya rasa empati tidak. Jadi itu dilihat itu, bagaimana perhatiannya terhadap masjid. Dan itu dinilai selama 9 bulan Pak, 9 bulan. Kenapa kita nilainya cukup panjang? Karena betul-betul kita menginginkan yang akan menjadi pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin itu adalah orang-orang yang berdasarkan penilaian, bukan berdasarkan senang atau tidak senang, suka atau tidak suka. Karena ini pantas oge Pak, umpamanya ketua DKM Muhajirin ke masjidnya seminggu sekali gitu Pak. Atau ketua DKM Muhajirin tarang ngaji, makanya ketua DKM gitu kan. Nah, untuk menghindari hal seperti itu maka kita nilai selama ya totalnya 1 tahun, baru 1 tahun kemudian itu diumumkan. Nah, yang kebetulan saat ini adalah Pak Ian, yang sebetulnya beliau
sudah habis masa jabatannya itu, Pak. Tapi dikarenakan kemarin ada COVID gitu, ada COVID dan pengurus Dewan Suronya juga kemarin ada udur bahkan berkurang lah, Pak. Kan awalnya Pak Puji, kemudian Pak Puji mengundurkan diri diganti sama yang lain. Nah, maka beliau itu diperpanjang Pak Ian itu 1 tahun. Maka insya Allah saya meminta kepada Dewan Suro pekan depan itu cobalah diumumkan kepada jamaah itu kira-kira ya, atau barangkali jamaah ada yang ingin mencalonkan diri gitu. Pokoknya Pak Yusuf saya ingin mencalonkan diri sebagai kandidat ketua DKM Muhajirin, silahkan gitu. Atau barangkali Pak Puadi ingin mencalonkan Pak Irfan, silahkan itu. Mau mencalonkan diri silahkan, mau mencalonkan orang lain silahkan. Nanti biarlah Dewan Suro yang menilai. Yang tidak boleh dipilih itu 10 orang di sini, Pak. 10 orang tidak boleh dipilih jadi calon ketua DKM. 1 yang duduk di Dewan Penasehat nih, saya tidak boleh, Pak Nursiba, Pak Itrat, Pak Pitoyo, Pak Dede itu nggak boleh. Yang kedua yang duduk di Dewan Suro, Pak Heri, Abah Ridwan, Pak Haji Opik, Pak Haji Udin sama Pak Rudi itu nggak boleh. Selain itu silahkan saja, kita bebas menampung siapapun yang ingin menjadi ketua DKM atau mencalonkan orang lain jadi ketua DKM. Nah itu tujuannya tadi, kita ingin melahirkan, memiliki ketua DKM yang betul-betul berdasarkan penilaian. Yang kedua, untuk meminimalisir terjadinya gesekan-gesekan di antara kita sesama umat Islam. Kan begini Pak, teu menutup kemungkinan keteh aya jamaah di blok D, budakna teh kawin ka jamaah blok C gitu. Jamaah blok C anaknya nikah dengan jamaah blok B gitu. Lamun bapana ayeuna di masjid memusuhan kumaha tuh engke menjadi minantu, jadi besan eta. Tak, untuk menghindari itu Pak, kan kadang kita kurang sadar gitu ya. Kurang sadar bagaimana ke depannya kalau orang itu tidak akur. Kumaha lamun pas jadi besan eta Pak teu akur kan. Jadi itu enak. Nah, untuk meminimalisir hal itu maka kita buat langkah-langkah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita dan bisa juga bermanfaat untuk yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.